Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Imam Royani Hamzah ME selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi Perbankan Syariah. Perkenalkan, nama saya Dewi Luciana, mahasiswa program studi Ekonomi Syariah semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan manajemen strategi perbankan syariah guna untuk memenuhi tugas UTS tahun akademik 2021-2022. Adapun materi yang saya pilih yaitu analisis lingkungan dalam perbankan syariah (BSI), kemudian jenis-jenis strategi perbankan syariah, dan implementasi strategi dalam perbankan syariah. Nah, teman-teman, sebelum kita ini membahas lebih jauh terkait dengan materi yang telah saya sebutkan tadi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari perbankan itu sendiri. Nah, yang mana menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perbankan diartikan sebagai suatu badan hukum ataupun lembaga keuangan yang di dalam kegiatannya dia ini menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan juga menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan ataupun pengkreditan atau bentuk-bentuk yang lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang banyak. Selanjutnya, berbicara mengenai perbankan, di Indonesia sendiri telah memiliki perbankan syariah terbesar yang bisa kita katakan perbankan syariah raksasa. Nah, yang dimana BSI ini adalah hasil merger dari ketiga bank, yaitu Bank BRI Syariah, kemudian Mandiri Syariah, dan juga BNI Syariah. Nah, selanjutnya teman-teman, kita masuk ke pembahasan pertama terkait dengan analisis lingkungan di dalam perbankan syariah. Nah, kita mengetahui bahwa di dalam lingkungan perusahaan ataupun perbankan tentunya terdapat lingkungan internal dan juga lingkungan eksternal. Lingkungan internal ini berkaitan dengan lingkungan di dalam perusahaan itu sendiri. Sedangkan lingkungan eksternal ini berkaitan dengan lingkungan di luar dari perusahaan itu. Nah, untuk lingkungan internal ini tadi, dia ini membahas mengenai kelemahan dan juga kekuatan dari suatu perusahaan ataupun perbankan ini tadi. Nah, dengan kita ini menganalisis lingkungan internal, kita bisa mampu mengetahui di mana letak posisi perusahaan kita saat ini, apa yang menjadi kelemahan dan juga apa yang menjadi kekuatan dari perbankan kita ini tadi. Selanjutnya, analisis lingkungan eksternal. Nah, untuk analisis lingkungan eksternal ini berkaitan dengan hambatan dan juga peluang. Nah, jadi dengan kita mengetahui, kita menganalisis lingkungan eksternal, kita bisa mengetahui apa sih yang menjadi hambatan di dalam kegiatan operasional perusahaan kita. Kemudian juga kita bisa mengetahui apa yang menjadi peluang di dalam kegiatan operasional itu tadi. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk faktor-faktor dari lingkungan internal dan juga eksternal. Nah, adapun untuk faktor lingkungan internal ini terdiri dari seperti halnya karyawan, kemudian modal, manajemen, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk faktor eksternal ini terdiri dari ancaman dan juga peluang seperti yang telah dijelaskan tadi. Nah, untuk ancaman ini tadi adalah sesuatu yang menjadi penghambat teman-teman, yang menjadi penghambat suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, dalam mencapai suatu tujuannya. Ancaman ini tadi akan berkaitan dengan para pesaing. Nah, selanjutnya untuk peluang. Peluang ini tentunya akan sangat memudahkan di dalam kegiatan operasional teman-teman. Akan sangat memudahkan kita sebagai perusahaan untuk menjalankan atau menuju dari tujuan perusahaan, yang mana peluang ini tadi berkaitan dengan apa yang diinginkan oleh para nasabah. Jadi kita harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan juga keinginannya, dan kita sebagaimana mungkin harus bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi seperti itu. Selanjutnya untuk analisis lingkungan BSI. Nah, di dalam hal ini kami belum memahami terkait dengan bagaimana analisis praktek yang benar-benar telah diterapkan oleh pihak
pihak Perbankan Syariah Indonesia ya, yaitu BSI. Hanya saja di sini sedikit gambaran terkait akan hal itu. Nah, mungkin saja BSI ini menganalisis terkait dengan modal. Jadi kita tahu teman-teman, BSI ini tadi kan adalah hasil merger ya dari ketiga bank. Nah, yang dimana mereka ini melihat seberapa sih modal yang mereka miliki. Ya, tentunya nilai nominal itu tadi jika disatukan akan menjadi kekuatan, akan menjadi kelebihan ataupun keunggulan dari perbankan itu tadi dibanding dengan perbankan lainnya. Selanjutnya juga berkaitan dengan manajemen. Kita juga mengetahui teman-teman bahwa di dalam manajemen strategi, di dalam manajemen perbankan ya. Nah, BSI ini tadi kan terdiri dari 3 bank ya sebelumnya, yaitu BRI, BNI dan juga Mandiri. Nah, dalam hal ini pihak perbankan BSI ini melihat mana sih manajemen yang terbaik dari ketiga perbankan itu tadi. Kemudian salah satu manajemen yang terbaik itu tadi akan diterapkan di dalam kegiatan operasional BSI itu tadi di masa yang akan mendatang. Hal ini tentunya akan menjadi kelebihan ataupun keunggulan dari BSI ini sendiri. Selanjutnya juga terkait dengan ancaman. Nah teman-teman, kita mengetahui bahwa pada saat sekarang ini banyak sekali perbankan-perbankan yang memiliki pelayanan prima yang terbaik. Salah satunya yaitu ada Bank Sentral Asia atau BCA. Nah, bagaimana pihak perbankan kita yaitu BSI bisa bersaing di dalam pelayanan prima tersebut? Jika kita tidak mampu bersaing, tentunya kita akan kalah terkait dengan perbankan BCA itu tadi. Nah, setelah kita mengetahui bahwa kelemahan kita di pelayanan prima ini tadi, maka sebagaimana caranya agar kita ini mampu menyesuaikan diri kita agar masyarakat ini memilih perbankan syariah Indonesia yaitu BSI. Selanjutnya ada terkait dengan peluang. Nah teman-teman, untuk peluang ini jika kita bisa mengetahui, maka akan menjadi suatu kelebihan ataupun keunggulan di dalam suatu perbankan. Nah, kita mengetahui nih produk-produk yang diinginkan nasabah, produk-produk yang dibutuhkannya. Kemudian kita ini sebagaimana mungkin memenuhi kebutuhan dan juga keinginan itu tadi. Hal ini akan sangat berdampak baik di dalam perusahaan itu tadi. Ya, selanjutnya kita memasuki pembahasan yang kedua ya, terkait dengan jenis-jenis strategi dalam perbankan syariah. Nah, secara umum jika kita berbicara mengenai strategi di dalam perbankan syariah, tentunya ada strategi pembiayaan dan juga strategi pemasaran. Hal ini merupakan suatu yang sangat penting yang perlu diperhatikan dalam menjalankan kegiatan di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, untuk pembiayaan ini adalah suatu kegiatan di dalam perbankan yang dimana dia ini menyediakan dana kepada para nasabahnya. Adapun di dalam pembiayaan ini tentunya tidak terlepas dari suatu permasalahan. Di antaranya adalah salah satu permasalahan yaitu kredit macet. Nah, maka dari itu teman-teman, sebelum kita ini memberikan pembiayaan kepada nasabah, terlebih dahulu kita harus menerapkan prinsip-prinsip. Kita harus menganalisis dan juga kita ini harus menerapkan prinsip, yaitu 5C plus 1S. Nah, yang pertama ini adalah karakter. Nah, jadi kita ini menilai bagaimana sih karakter yang dimiliki dari calon nasabah ini tadi. Misalnya, apakah calon nasabah ini memiliki hutang, sulit membayar hutang, ataupun yang lain sebagainya. Bagaimana komitmen dia di dalam membayar kewajibannya. Hal itu menjadi sesuatu hal yang perlu kita perhatikan teman-teman. Selanjutnya yang kedua, capacity, yaitu adalah suatu penilaian bagaimana kemampuan nasabah ini tadi untuk melakukan pembayaran. Selanjutnya juga ada kapasitas. Jadi kapasitas ini berkaitan dengan bagaimana pembiayaan yang dimiliki dari nasabah itu tadi. Selanjutnya juga ada cultural. Nah, cultural ini terkait dengan jaminan. Apa yang dijaminkan
oleh pihak nasabah untuk melakukan pembiayaan itu tadi. Nah, dalam hal ini teman-teman perlu kita garis bawahi bahwa jaminan yang seharusnya diberikan oleh pihak nasabah ini tadi adalah jaminan yang memiliki nilai ekonomis lebih tinggi jika dibandingkan dengan pembiayaan yang dipinjamnya. Nah, selanjutnya kondisional. Nah, dalam hal ini pihak bank melihat bagaimana kondisi ekonomi yang akan dilakukan oleh pihak nasabah itu tadi. Apa kegiatan usaha yang akan dilakukannya? Kemudian juga syariah. Syariah ini juga berkaitan dengan penilaian. Nah, jadi dalam hal ini pihak bank ini menegaskan mana usaha yang diperbolehkan dan juga mana usaha yang benar-benar tidak diperbolehkan atau usaha yang bertentangan dengan ajaran Islam. Tentunya hal ini perlu sekali diperhatikan. Selanjutnya kita memasuki pembahasan strategi pemasaran dalam perbankan syariah. Nah, teman-teman, jika kita berbicara mengenai pemasaran bank ya, secara umum pemasaran perbankan itu sendiri diartikan sebagai suatu proses untuk menciptakan produk ataupun jasa yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dari keinginan dari nasabah itu tadi. Selanjutnya strategi pemasaran bank syariah. Secara umum teman-teman, pemasaran bank itu sendiri bisa kita artikan sebagai suatu proses menciptakan atau mempertukarkan produk ataupun jasa kepada para nasabah yang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dari nasabah itu tadi. Selanjutnya dalam hal ini ada beberapa strategi yang bisa diterapkan di dalam pemasaran. Yang pertama itu ada penetrasi pasar. Penetrasi pasar ini berkaitan dengan upaya suatu perusahaan untuk meningkatkan jumlah penjualan. Dalam hal ini perusahaan bisa meningkatkan jumlah penjualannya dengan cara melakukan promosi-promosi yang gencar. Selain itu, yang kedua ada strategi pengembangan pasar. Nah, dalam hal ini misalkan di suatu perbankan sudah terdiri perusahaan yaitu perbankan itu tadi, maka selanjutnya perbankan itu tadi bisa membuka cabang. Jadi dia ini bisa dikatakan melakukan perluasan cabang lah. Selanjutnya juga ada pengembangan produk. Nah, dalam hal ini teman-teman, pengembangan produk ini berkaitan dengan kualitas dan mutu. Jadi, jika di dalam suatu perusahaan itu yang dilakukan adalah bagaimana perusahaan ini tadi, yaitu perbankan, bisa menciptakan produk ataupun jasa yang memiliki nilai produk yang lebih tinggi ataupun memiliki kualitas jasa yang lebih tinggi lagi dibandingkan dengan produk sebelumnya. Selanjutnya juga ada diversifikasi produk. Nah, untuk diversifikasi produk ini berkaitan dengan melakukan penambahan atau produk yang baru. Nah, mungkin di dalam perbankan kita bisa ketahui di bank itu kan terdapat beberapa macam produk ya. Nah, dalam hal ini kita ini bisa menambah produk-produk lainnya. Jadi kita menambah produk-produk ataupun jasa dari suatu perusahaan itu tadi. Selanjutnya strategi pemasaran bank syariah. Secara umum teman-teman, pemasaran bank itu sendiri bisa kita artikan sebagai suatu proses menciptakan atau mempertukarkan produk ataupun jasa kepada para nasabah yang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dari nasabah itu tadi. Selanjutnya dalam hal ini ada beberapa strategi yang bisa diterapkan di dalam pemasaran. Yang pertama itu ada penetrasi pasar. Penetrasi pasar ini berkaitan dengan upaya suatu perusahaan untuk meningkatkan jumlah penjualan. Dalam hal ini perusahaan bisa meningkatkan jumlah penjualannya dengan cara melakukan promosi-promosi yang gencar. Selain itu, yang kedua ada strategi pengembangan pasar. Nah, dalam hal ini misalkan di suatu perbankan sudah terdiri perusahaan yaitu perbankan itu tadi, maka selanjutnya perbankan itu tadi bisa membuka cabang. Jadi dia ini bisa dikatakan melakukan perluasan cabang lah. Selanjutnya juga ada pengembangan produk. Nah, dalam hal ini teman-teman,
pengembangan produk ini berkaitan dengan kualitas dan mutu. Jadi, jika di dalam suatu perusahaan itu yang dilakukan adalah bagaimana perusahaan ini tadi, yaitu perbankan, bisa menciptakan produk ataupun jasa yang memiliki nilai produk yang lebih tinggi ataupun memiliki kualitas jasa yang lebih tinggi lagi dibandingkan dengan produk sebelumnya. Selanjutnya juga ada diversifikasi produk. Nah, untuk diversifikasi produk ini berkaitan dengan melakukan penambahan atau produk yang baru. Nah, mungkin di dalam perbankan kita bisa ketahui di bank itu kan terdapat beberapa macam produk ya. Nah, dalam hal ini kita ini bisa menambah produk-produk lainnya. Jadi kita menambah produk-produk ataupun jasa dari suatu perusahaan itu tadi. Selanjutnya dalam hal ini terdapat beberapa alat teman-teman yang bisa digunakan untuk menjalankan strategi pemasaran yang disebutkan tadi. Nah, menurut Kotler, alat yang digunakan itu disebut dengan bauran pemasaran ataupun marketing mix. Nah, Kotler ini menjelaskan bahwa terdiri dari 4 bauran pemasaran. Yang pertama itu adalah produk. Nah, yang dimana produk ini adalah suatu sifat yang memiliki sifat kompleks, yaitu yang dapat diraba maupun yang tidak dapat diraba. Nah, adapun yang kedua ini adalah harga. Harga ini bisa dikatakan sebagai keseluruhan nilai yang terdiri yang diperuntukkan nasabah ya untuk mendapatkan manfaat dari produk ataupun jasa yang diperolehnya. Selanjutnya pemasaran ataupun distribusi. Dalam hal ini pemasaran diartikan sebagai suatu usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak pemasar dalam menjamin ketersediaan produk ataupun barang pada saat dibutuhkan. Nah, selanjutnya yang terakhir ada promosi. Dalam hal ini promosi diartikan sebagai suatu kegiatan aktif yang dilakukan oleh pihak pemasar yang gunanya untuk mendorong nasabah agar mereka ini tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan olehnya tadi. Selanjutnya kita memasuki pembahasan yang ketiga, implementasi strategi dalam perbankan syariah. Berbicara mengenai implementasi strategi dalam perbankan syariah, tentunya dalam hal ini teman-teman banyak sekali tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pihak perbankan di dalam memasarkan produk-produknya. Nah, adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pihak perbankan ini yang tujuannya adalah untuk mencapai visi dan juga misi dari perusahaan itu tadi. Tahapan yang mungkin biasa dilakukan di dalam perbankan adalah mengenalkan produk ya, perkenalan produk. Nah, mereka ini mengenalkan produk kepada para masyarakat, kepada para calon nasabah. Nah, yang dimana mereka mengatakan bahwa ini loh yang menjadi keunggulan dari produk kami. Produk kami terdiri dari berbagai macam. Ada produk jasa, ada produk pembiayaan dan lain sebagainya. Dan masing-masing produk memiliki keunggulannya sendiri-sendiri. Nah, tentunya hal ini akan menjadi daya tarik ya jika pemasar ini memberitahukan keunggulan-keunggulan dari produk-produk perbankan syariah itu sendiri. Nah, selanjutnya teman-teman, pemasar ini juga bisa melakukan promosi. Promosi ini biasanya dilakukan melalui majalah, kemudian juga koran, Facebook, dan lain sebagainya lah. Nah, selain itu juga pihak pemasar ini bisa memasarkan produk-produknya, yaitu produk perbankan ini tadi melalui penyuluhan. Mereka ini bisa memasuki daerah-daerah, bisa kita katakan daerah terpencil lah, yang mungkin masih minim teknologi, kemudian juga masyarakatnya masih kurang mengetahui lah terkait dengan produk itu tadi. Nah, selanjutnya pihak perbankan ini memasuki daerah tersebut dan juga melakukan penyuluhan terkait dari produk-produk itu tadi. Mungkin cara-cara seperti ini adalah cara yang biasa dilakukan oleh pihak perbankan di dalam pengimplementasian strategi pemasaran dalam perbankan syariah itu sendiri. Nah, teman-teman, adapun cara untuk kita mengetahui dari bagaimanakah strategi itu tadi yang kita terapkan tadi, apakah strategi itu tadi telah mencapai sasarannya atau belum, kita
kita bisa melakukan evaluasi. Mungkin misalnya dengan cara kita melihat nih teman-teman, berapa sih jumlah tingkat nasabah di tahun sebelum kita menggunakan strategi pemasaran ini tadi. Kemudian juga kita bisa membandingkan dengan tingkat nasabah pada saat kita ini telah menggunakan dari strategi pemasaran ini tadi. Misalkan teman-teman, jumlah pembiayaan di tahun sebelum kita menggunakan strategi ini hanya mencapai 83%, kemudian untuk tingkat nasabah setelah kita menggunakan strategi pemasaran ini tadi mencapai 98%, tentunya strategi pemasaran yang diterapkan ini tadi dinyatakan berhasil. Nah, mungkin itulah yang bisa dijelaskan ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.